Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, saya Gracia. Kita bertemu dalam acara The Talent School. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini, kita kedatangan bintang tamu nih. Mereka ini dari sekolah yang high bis parah dan kece-kece habis deh, tapi tetap stay cool deh. Nah, mereka ini nih dari sekolah Man Kota Waringin Timur. Beri aplaus untuk Man Kota Waringin Timur. Nah, mereka ini guys membuat sebuah grup band yang masih terbilang baru tapi sudah banyak karyanya. Nah, salah satu karyanya tuh keren banget. Nah, mereka itu adalah grup band Revive. Halo teman-teman Revive, boleh dong kenalan dulu. Halo. Hai. Perkenalkan, saya Desi Mutia Citra, bisa dipanggil Citra. Saya Dinda Lestari, bisa dipanggil Dinda. Saya Nabila Putri Aprenata, biasa dipanggil Nabila. Saya Ahmad Roni Husaini, biasa dipanggil Roni. Dan saya pembimbing band mereka, nama saya Sahlan. Nah, boleh dong ceritakan sedikit tentang Mankotim ini. Seperti apa sekolahnya, kegiatannya, profilnya, gimana? Dengan Mankotim sendiri itu adalah sekolah SMA yang berbasis agama yang pastinya sangat berbeda ya dengan sekolah biasanya, karena di Mankotim ini salah satu sekolah yang sangat mendalami pelajaran agamanya, beda dengan sekolah-sekolah SMA biasa. Dan di Mankotim ini masuk sekolah yang sangat lengkap ya, bukan hanya agamanya, dan pelajaran umumnya juga sangat banyak, dari IPA, IPS, agama, bahasa. Sangat lengkap di Mankotim ini. Oh, jadi nggak hanya yang umum ya, nggak hanya yang agama, tapi yang umum tuh juga tetap ada gitu kan? Ya. Nah, untuk kakak-kakaknya nih, kalau boleh tahu kakaknya kelas berapa semua? Kalau saya pertama sih, saya masih kelas 10. Saya kelas 10 jurusan IPA. Saya juga sama, kelas 10 jurusan IPA. Kalau saya kelas 11 dan jurusannya IPA. Oh, begitu. Nah, untuk apa nih? Untuk kegiatan misalnya ya. Kita nih kan sekolah tuh identik sama ekstrakurikuler. Jadi kegiatan yang non akademik gini Nah, kira-kira tuh ekstrakurikulernya tuh sama seperti yang pada umumnya atau gimana? Coba ceritakan gitu. Oke, untuk ekstrakurikuler itu sama aja kayak sekolah-sekolah lainnya, banyak. Tapi masih banyak lagi yang lainnya, kayak kalau misalnya kita ini tercakup dalam yang namanya GSM, Gemas Seniman. Itu ada paduan suara, ada hapsi, ada rebana, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga eskul panahan dan lain sebagainya yang nggak ada di sekolah lain. Oh, keren ya Mankotim ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, untuk kegiatan GSM ini itu kegiatan rutinitas atau kegiatan sampingan gitu? Jadi GSM itu adalah salah satu ekstrakurikuler yang dibimbing oleh Abang Sahlan atau Mister Sahlan. Kita tuh biasanya latihan setiap seminggu sekali, dan kita tuh ada paduan suara, ada tari, hadrah, hafsi, dan rebana. Jadi ke seni semua ya masuknya di GSM Iya. ini. Nah, kira-kira nih perasaannya itu ikut seni, apalagi masuk ke grup band Revive. Kira-kira bahagia, senangnya gimana gitu? Pastinya senang banget ya. Di sini kita banyak belajar seni, vokal-vokal, alat musik yang langsung dipimpin dengan pelatih kita. Beri tepuk tangan dulu. Kalau mau tentang GSM lebih dalam, kita bisa tanya langsung ke pelatihnya aja. Oh, boleh. Boleh dong, biar lebih tahu ya, lebih jelas aja. Boleh deh, mau nanya apa ini tentang GSM? Ini GSM ini kan tadi disebutkan tentang hadrah atau tari, terus ada musik, paduan suara, ada yang lain deh, grup band lain kan. Nah, kira-kira nih
prestasinya itu tuh kalau boleh tahu udah sampai tingkat apa? Oh, iya. Oke, saya akan ceritakan sedikit lah, sekilas saja. GSM sendiri sebenarnya udah kita bangun sudah lama, sekitar 2013. Nah, tapi kita masih belum bentuk GSM, masih ibaratnya prototip, masih belum terbentuk grup. Jadi berkembang seiringnya waktu, tiba-tiba terbentuklah grup-grup yang terpisah dulu, belum jadi satu. Band mereka bikin sendiri, terus yang kegiatan rebana bikin sendiri, hadrah bikin sendiri. Karena diurus satu orang, saya sendiri yang ngurus, tapi tetap ada bimbingan juga dari para pembina dan guru-guru di sekolah kita di Mankota Waringin Timur. Akhirnya saya pressing lah jadi satu tempat kegiatan. Jadi anak-anak bisa belajar apapun di situ yang berhubungan dengan kegiatan kesenian. Mulai dari band, musik, ada juga yang belajar keyboard. Ini diantara teman-teman ini ada juga yang belajar keyboard. Ya, Bang Roni ya. Ada yang keyboard juga, Ya, jadi di keyboard khusus, jadi khusus untuk belajar instrumen keyboard. Nah, kemudian ada juga tari. Nah, di tari itu nanti terbagi lagi menjadi tari tradisional, tari pesisir, dan juga tari hadrah. Nah, itu dikembangkan juga. Bila ada kegiatan atau lomba-lomba atau untuk upacara penyambutan, kita bisa gunakan teman-teman yang berkecimpung di bagian di ekskul tari. Nah, jadi wadah GSM itu seperti itu. Berbagai macam kegiatan kesenian, dari seni rupa belum terlalu muncul. Yang pasti yang sudah ada seni tari, seni musik, sama seni vokal ya, seni tari, seni musik sama seni vokal. Nah, di vokal kita ada tim paduan suara yang biasanya mengisi kegiatan-kegiatan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang bekerja sama dengan sekolah. Nah, misalnya kayak permintaan untuk membawakan acara di pembukaan suatu kegiatan misalnya, bisa menggunakan anak-anak paduan suara dari Mankotim yang semuanya diwadahi oleh GSM ini. Jadi semacam tempat wadah seperti ekskul-ekskul lain seperti pramuka, tempatnya para skot gitu ya. Kemudian ada misalnya bengkel sastra, tempatnya para anak-anak yang mau belajar sastra. Atau yang akademik mungkin, yang akademik misalnya untuk persiapan Olimpiade mereka bikin forum untuk persiapan untuk belajar pelajaran-pelajaran yang dilombakan pada Olimpiade. Nah, GSM tuh wadah yang seperti itu gitu. Oh, cukup bertalenta semua ya. Ya, jadi alhamdulillah anak-anak. Gak fokus ke satu titik tapi semuanya tuh bisa di. Ya, alhamdulillah anak-anak ketika ada di GSM mereka tidak hanya di satu tempat. Nabila aja bisa sampai berapa kegiatan yang kami ikuti GSM? Baru satu. Kalau Adinda ada 2 ya? Di paduan suara ikut? Sama di mana lagi? Rebana nggak ikut? Oh, kalau Citra? Banyak lumayan, ada di rebana, ada di paduan suara, dan ini ada di band. Nah gitu, jadi dia bisa explore di GSM itu. Wah, saya salut banget ini sama siswa-siswa Barangkali Mankotim. kamu mau ikut bisa juga bergabung Siap. nanti. Nah, ini serius salut banget sama kakak-kakaknya, nggak hanya di musik aja, nggak hanya di apa, tapi yang lainnya. Oke, ini kita sebelum melihat perform penampilan dari kakak-kakaknya, jangan kemana-mana, tetap di Hayat TV. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu,
kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Frekuensi dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman.
Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan bila kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihat aku di sini. Mungkin jika aku bermimpi, salah kau tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Wah, tadi penampilannya keren banget. Bawain lagu yang terdalam ciptaan Noah ya. Nah, kira-kira kenapa sih bisa bawain lagu itu tuh? Ada cerita apa sih di balik lagu itu tuh? Tentang lagu tersebut nggak ada hal khusus, cerita khusus. Cuma pada akhir-akhir ini lagi hype aja, lagi tren aja lagu tersebut, dan banyak sih relate dengan anak-anak kalangan remaja sekarang kan yang lagi patah hati, lagi bucin-bucin. Kalau dari sayanya, lagu itu tuh terinspirasi dari FYP TikTok yang tentang Iya, es teh dengan kantong es yang besar itu. ST yang Nah, besar-besar itu kan di TikTok. Oh, TikTok gitu ya. Dari Ya Gara-gara kan situ kebetulan lagunya inspirasinya. lagu Noah kan Ya. yang itu. sakit. Ya, Iya, karena lagunya cuma lagi tren aja sih ujung-ujung ini, dan banyak relate di kalangan remaja-remaja kayak kita. Jadi makanya kami bawain untuk teman-teman yang lagi galau, bucin-bucin, gak disemangatin ayang. Aduh. Saya terharu. Nah, itu kan Nah, itu kan tadi kan kita sebelumnya tadi kita kan sudah membahas tentang seni nih. Nah, saya mau tahu nih tentang kita kan sudah kurang lebih ya 2 tahun ya
menghadapi pandemi, masa pandemi. Iya. Ini kakak-kakaknya dari kelas 10 semua kan? Ya kami dari kelas 10, kalau abang ini dari kelas 11. Nah, otomatis pasti dari kelas 9 dong masa pandeminya itu cukup tertekan banget pasti. Gimana rasanya jadi lulusan COVID-19? Lulusan COVID, angkatan COVID gitu. Sebenarnya enak karena ujiannya nggak ada ujian kayak kita SD waktu itu kan, karena kita lulusan COVID, cuman ujian sekolah. Nah, terus untuk kenapa susahnya di rumah karena daring, itu pertama karena daring mungkin terkendala jaringan atau terkendala yang lainnya. Jadi materi yang disampaikan oleh guru lewat jaringan itu agak lebih susah daripada kita ketemu langsung. Karena kalau misalnya ketemu langsung kita belajar sama teman, memahaminya sama-sama, jadi ada supportnya juga lah untuk memahami pelajaran secara langsung. Nah, kita kan ini angkatan COVID ya, jadi pas masuk madrasah aliyah negeri ini, masuk Mankotim ini pasti kan itu secara online ya, secara online kan. Nah, kira-kira gimana sih rasanya udah mau masuk SMA? Kita kan kalau mikir masa-masa SMA tuh masa-masa yang wah gitu ya. Iya. Ya pasti gitu kan. Termasuk saya juga gitu. Tapi kecewa sih gara-gara COVID, jadi kita jadi belajar online, daftarnya online gitu kan, segala kegiatan online. Nah, istirahat online juga. Jadi gimana rasanya? Pasti tertekan banget. Ya pasti rasanya kesel banget gitu. Kan kita tuh niatnya SMA pengen bertemu teman-teman baru tapi nggak bisa karena terkendala dengan COVID, yang akhirnya daring lagi gitu doang, daring lagi. Jadi bosenin di rumah terus, nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu sih. Teman-teman baru. Teman apa teman? Teman. Nah, selain pertemanan tadi, yang pelajaran tadi sangat-sangat terasa sih, karena kita baru awal memasuki masa SMA, pasti pelajarannya berbeda ya sama SMP. Di situ kita dituntut untuk belajar sendiri, memahami sendiri lewat via Zoom, dan juga banyak anak-anak juga tergantung dengan internet ya, dimana itu rasanya perubahan yang sangat besar memang. Rasanya cukup tertekan, tapi dengan berjalannya waktu kita sempat di Mankotim menjalankan PTMT, pembelajaran tatap muka, udah sekitar berlangsung selama 5 bulanan, dan setelah kami PTMT tadi sudah merasa legaan sedikit tentang pelajaran, sudah bisa memahami sedikit, bisa banyak berinteraksi dengan teman-teman, sudah merasakan sedikit lah masa-masa SMA yang kita bayangkan selama ini. Ya, sudah, jadi second tadi itu sudah terbayarkan. Gitu. Ya, walaupun nggak terbayarkan 100%, tapi oke lah. Ya. Kalau sekarang sih, Kalau sekarang gimana? Ini kan kita sudah tatap muka nih, terus disuruh daring lagi gimana? ya pasti kecewa lagi lah, kecewa yang terdalam seperti lagu tadi ya teman-teman semua. Yang terdalam, tepuk tangan dulu. Nah, ini nih kita tahu kan, pasti kakak-kakaknya ini ada yang satu jurusan, ada yang enggak. Boleh tahu dong rasanya di jurusan IPS gimana, jadi anak IPA gimana? Kan kata orang tuh kalau anak IPS tuh anak yang cool, yang kalem, santuy gitu ya. Jadi kan kayak ada juga yang maaf lah kayak barbar gitu. Tapi untuk anak IPA nih sebagian orang pasti berpikir, wah anak IPA nih anaknya yang talentnya tinggi gitu kan. Iya. Tapi nggak semua gitu kan. Pasti nggak semua. Nah gimana sih rasanya? Ya terus di MAN ini pasti ada keagamaan kan? Itu pasti berbeda banget sama SMA lain keagamaan ini. Nah boleh tahu dong keagamaan ini isinya tuh apa aja? Saya mewakili dari keagamaan itu, selain ada IPA IPS juga ada keagamaan di dalamnya. Itu di situ belajar ilmu tafsir, pastinya juga bahasa Arab gitu diperdalam. Di situ ada bahasa Arab wajib, dan juga selain bahasa Arab juga di situ ada bahasa Inggris wajib. Jadi seimbang gitu antara ilmu keagamaan sama yang umum. Jadi ya diperdalam dalam bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis-hadis itu banyak diperdalam di jurusan agama. Dan saya sendiri itu anak IPS ya, IPS Ikatan Pelajar Santuy teman-teman semua. Kalau saya sendiri sebagai anak IPS itu
Ya, pelajarannya lumayan bisa saya tangkap, bisa saya kuasai sedikit, walaupun gak banyak sih. Tidak seperti teman-teman yang kayak, anak sejarah cuma ngafal nih, gini. Enggak, di dalam IPS juga ada ekonomi kan, yang pastinya kita hitung-menghitung juga, enggak lepas kalau dari hitung-menghitung seperti lo anak IPA semua. Kita di sini juga belajar mikir juga. Jadi di IPS ini enggak juga terlalu barbar apa gimana. Semua itu tergantung dari in yourself, diri sendiri aja sih menanggung jawabinnya gimana tentang apa yang kalian ambil jurusannya gitu. Wih, keren nih kakaknya nih jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan dulu. Itu aduh, rupanya begitu ya. Jadi saya tuh kayak terjawab aja gitu, anak IPS tuh gimana gitu kan. Soalnya saya sendiri kan anak IPA nih. Anak IPA pasti kan ketemu sama fisika, kimia, itu aduh udah blenger lah ini otaknya jadinya. By the way, for your information, walaupun aku anak IPS nih, di IPS juga ada biologi, mohon maaf, ada kimia juga. Jadi jangan merasa tersakiti ya anak IPA gitu kan. Kami di sini ada biologi, kimia, nggak berpatokan kepada hal ekonomi, hal sejarah juga. Jadi di Mankotim ini sangat seimbang gitu. Walaupun kita IPS, kita bisa mempelajari juga sedikit ilmu-ilmu di IPA. Jadi bagi kalian yang mau linjur-linjur lintas jurusan gitu kan enak gitu. Tapi nggak semua jurusan IPA seperti biologi, fisika itu, kimia itu tidak sulit gitu, tidak memberatkan, tidak tertekan. Karena kan kita juga ada yang namanya penelitian, itu pasti seru. Kita berada di laboratorium meneliti suatu benda atau apapun itu pasti menjadi suatu keseruan buat kita gitu. Jadi tidak semuanya yang ada di IPA itu tertekan gitu, pasti ada suatu keseruan sendiri. Jadi kayaknya cuma saya aja deh, kayak ini nggak salah jurusan kan. Jadi IPA ini nih jadi tergantung orang aja deh ya, tergantung orang menanggapinya, masuki pelajarannya gimana gitu kan. Kalau yang udah srek di situ ya udah lanjut aja, kalau yang kayak Oke. Nah, setelah ini kita akan melihat penampilan dari ini satu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hayat TV. Frekuensi dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita, memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela
atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti petir yang menyambar tubuh, sekejap ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat seperti petir yang menyambar tubuh sekejap, ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat bekas. Seperti petir yang menyambar tubuh sekejap, ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat berkas. Seperti petir yang menyambar tubuh sekejap, ruh pun melejit mengikuti jalan petir
menuju tempat berkah seperti petir yang menyambar tubuh sekejap. Roh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat berkabut. Begitulah kebenaran bila datang seperti luncuran cahaya membelahkan kegelapan, lalu membakar ladang-ladang jiwa seperti petir yang menyambar tubuh sekejap. Ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat berkabut. Seperti petir yang menyambar tubuh sekejap. Ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat berkah seperti petir yang menyambar tubuh sekejap. Ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat berkabut. Begitulah kebenaran bila datang seperti luncuran cahaya membelahkan kegelapan, lalu membakar ladang-ladang jiwa. Ha 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 ha. Seperti petir yang membakar tubuh. Sekejap ruh pun melejit mengikuti jalan petir menuju tempat berkabut. Begitulah kebenaran bila datang seperti luncuran cahaya membelah kegelapan, lalu membakar ladang-ladang jiwa. Yang kering dan terlupakan. Oke, tadi penampilannya bagus banget. Beri aplaus dulu untuk Rifai. Boleh tahu dong Kak, itu yang melatar belakangi musikali puisi ini apa? Boleh tahu, Kita Kak? langsung ke pelatihnya aja, langsung dijelaskan. Oke. Enggak. Nggak Citra aja yang jawab. Kayaknya Anda lebih bisa mendalami menjawabnya ya. Boleh, boleh. Oke, dilempar ke saya ya. Oke, untuk musikalisasi puisi ini alhamdulillah luar biasa, keren sekali tadi. Saya harus berterima kasih dulu sama kalian karena udah bekerja keras banget 2 hari ya kita nggarapnya ya. Nah, cuman ada latar belakangnya di mana lagu ini diciptakan oleh saya sendiri. Aransemen musiknya diciptakan saya, tapi liriknya itu merupakan salah satu karya besar seniman Kotim, yaitu almarhum Bapak Asbur Azhar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Nah, beliau ini salah satu seniman legendaris Kota Waringin Timur yang aktif di kegiatan sastra dan teater di Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sebelum pandemi, tim kami angkatan 2 tahun sebelum kalian, nah, ini sekalian kalian tahu ya, mumpung ada di sini, membawakan karya ini di lomba musikalisasi puisi antar sekolah sekabupaten dan alhamdulillah kita dapat juara. Ya. Alhamdulillah. Beri Ya. tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sebagai
terbaik aransemennya ya. Diapresiasi langsung oleh keluarga beliau dan salah satu seniman kotim legendaris juga yaitu Abang Arya Sidarta. Nah, salam buat Abang Sidarta kalau nonton nanti. Nah, kegiatan musikalisasi puisi juga tidak sehari dua hari. Ini sudah berlangsung sejak bahkan waktu saya masih sekolah. Kebetulan saya alumni juga. Oh, alumni Mankotim Iya, juga? saya alumni. Alumni tahun berapa kalau? Saya 2012 lulusan, ya. Jurusannya IPS. Jurusan IPS. Ilmu pengetahuan sains. Berarti IPA lah. Dia tadi mau seneng aja deh teman, ternyata IPA semua di sini. Kasihan Citra. IPS ilmu pengetahuan sains. IPA maksudnya. Iya IPA, benar sih, nggak salah sih. Iya. Ya jadi? Nah, jadi lanjutannya lagu ini kita bawakan lagi. Nah, jadi itu dari saya. Ya, makasih. Atau yang lain ada ingin menambahkan gimana sih rasanya dalam membawakan lagu ini, dalam membawakan puisi, terutama Kak Nabila yang membawakan puisi, gimana rasanya? Mungkin cukup gugup karena ini pertama kalinya baca puisi, tapi ya dicoba aja. Iya. Karena emang lumayan bagus juga kan puisinya, jadi mungkin kalau misalnya ada yang kurang dari ekspresi atau gimana itu maklum karena baru pertama kali gitu kan. Yang penting berani mencoba. Oke. Dan mungkin juga kalau ada kekurangan mohon maaf karena kita juga latihannya tuh mentok banget gitu, mendadak cuman 3 hari lah, kurang lebih 3 hari. Dan kalau misalkan ada kurang, mohon maaf sekali. Tapi mohon dimaklumi. Tapi itu udah bagus banget loh, sumpah itu udah bagus banget. Makasih. Udah berani menampilkan dengan percaya diri yang tinggi gitu kan. Nah, untuk kedepannya untuk demi walaupun masa pandemi ini atau dalam musikalisasi puisi ini, harapan kakak-kakak semuanya ini kedepannya tuh gimana masing-masing? Kalau kedepannya ya dari saya berharap pandemi ini nggak ada lagi. Soalnya udah bosan 2 tahun kurang lebih daring mulu. Iya. Sama sih, kalau dari saya pribadi juga berharap sangat semoga pandemi ini cepat berakhir, kita terus tatap muka biar merasakan tuh benar-benar rasanya sekolah. Amin. Dan juga bisa terus bertemu dengan teman-teman, terus bisa berkarya dan mewujudkan cita-cita. Teman apa teman? Sama, harapan saya juga sama, kurang lebih sama teman-teman saya yang di sebelah saya ini. Dan harapan yang lainnya semoga kita lebih berkarya lagi, lebih kreativitasnya lagi bertambah. Jadi bisa mendorong kreativitas kita lebih tinggi lagi dan bisa membuat banyak karya lagi, gak cuma satu ini aja. Amin. Semangat Amin. dong, semangat. Saya juga. Oh iya juga, Oh iya. harus. Kalau saya harapannya semoga anak-anak semangat belajarnya. Apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian pelajari, tekuni dengan baik, tekuni dengan benar, pelajari dengan sungguh-sungguh. Nanti berguna untuk masa depan kalian semua. Amin. Ya, oke. Ya, saya juga berharap semoga kedepannya Indonesia ini pulih dari pandemi ini, terus kita dari Mankotim ini bisa terus berkarya sampai mengharumkan nama Mankotim sampai internasional. Amin. Ya itu tadi harapan dari teman-teman kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara The Talent School. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.